Kebakaran 4 tangki Pertamina Refinery Unit 6 Balongan hingga malam ini belum bisa dipadamkan. Berselingkuh dengan polisi, seorang poluan di Pati, Jawa Tengah digerebek suaminya yang juga seorang polisi. Upaya percepatan vaksinasi massal di Indonesia terancam embargo vaksin dari beberapa negara produsen. Halo, selamat malam pemirsa. Polisi masih belum menemukan keterkaitan terduga teroris yang ditangkap di Jakarta dan Bekasi kemarin dengan kasus teror bom di Katedral Makassar. Bersama saya Aprilia Putri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita awali iNews Malam hari ini dari Jakarta. Pemirsa, kericuhan mewarnai penggusuran kios di Menteng Dalam, Jakarta. Penggusuran lantaran kios berdiri di atas trotoar dan tidak berizin. Kericuhan terjadi saat petugas Satpol PP menggusur puluhan kios tak berizin di Menteng Dalam, Jakarta. Sejumlah pemilik kios menuntut adanya ganti rugi atas penggusuran ini. SPB-nya, kayak gitu, ada penggantiannya. Tidak menghiraukan protes yang dilancarkan pemilik bangunan, adu mulut disertai saling dorong pun berlanjut. Satpol PP berdalih penggusuran sudah sesuai aturan dan relokasi bagi pemilik kios yang terdampak juga telah disediakan. Dari 25, 6 yang masih bertahan, 19 mengosongkan diri. Ya tentunya kita jangan, kalau ada pedagang, itu pedagang juga sudah kita berikan relokasi di JS yang belakang gedung KPK dan juga di JS di Pasar Minggu. Selain penataan trotoar, penggusuran dilakukan sebagai upaya revitalisasi saluran kali baru. Dari Jakarta, Sofyan, iNews melaporkan. Kericuhan juga mewarnai eksekusi rumah di Jalan Seibatang, Serangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Penghuni rumah yang tak terima diusir menyiram petugas dengan air limbah. Petugas disiram air kotor saat mengeksekusi sebuah rumah di Jalan Seibatang, Serangan, Medan, Sumatera Utara. Penghuni rumah yang mengaku sebagai ahli waris menolak mengosongkan rumah. Sebelumnya petugas telah 3 kali mencoba mengeksekusi rumah tetapi selalu ditolak. Akhirnya petugas mendobrak pagar rumah setelah upaya persuasif gagal. Secara baik udah kita minta Pak ya, sudah negosiasi ternyata tidak ada. Sampai udah berulang kali, udah ketiga kali nih Pak. 1-2 kali gagal, kita udah undurkan dari tahun 2017. Setelah baik-baik nggak mau juga, terpaksa dengan selanjutnya hari inilah kami laksanakan lagi Pak. Sengketa kepemilikan rumah berawal dari utang yang tak kunjung dilunasi sejak 1994. Akhirnya disidangkan dan penggugat menang di pengadilan. Tak ada upaya hukum lanjutan dari tergugat yang merupakan ahli waris rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Masih dari Medan, pemirsa, aksi mogok makan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dibubarkan paksa Satpol PP Kota Medan. Aksi mahasiswa itu digelar untuk mendesak Kementerian Agama mengusut dugaan kasus plagiarisme rektor.
Puluhan petugas Satpol PP Kota Medan merangsak sejumlah mahasiswa UINSU yang menggelar aksi mogok makan di kawasan Jalan Putri Hijau. Kericuhan sempat terjadi karena para mahasiswa ini menolak dibubarkan pagi tadi. Aksi ini sebagai upaya mendesak Kementerian Agama Yakut Khalil Qaumas mengusut kasus dugaan plagiarisme penelitian yang dilakukan Rektor UIN Sumatera Utara karena dianggap telah mencoreng nama baik UINSU. Aksi ini merupakan bentuk moral kami terhadap kasus yang hari ini terduga Rektor UIN Sumatera Utara melakukan plagiasi. Jadi aksi kami ingin Menteri Agama langsung membentuk tim independen untuk mengusut tuntas dan menindaklanjuti kasus dari Rektor UIN Sumatera Utara yang diduga melakukan plagiasi. Rencananya aksi mogok makan mahasiswa ini akan dilakukan hingga Jumat mendatang. Dan jika Rektor UINSU terbukti bersalah melakukan plagiat, mahasiswa pun menuntut harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya pemadaman kebakaran 4 tangki di Pertamina Refinery Unit 6 Balongan masih belum berhasil. Selain mengerahkan tim pemadam dari berbagai daerah, Pertamina juga mendatangkan cairan kimia khusus untuk memadamkan api. Meski sempat diguyur hujan lebat, kebakaran di 4 tangki minyak Pertamina Refinery Unit 6 Balongan Indramayu, Jawa Barat masih belum padam. Banyaknya bahan bakar minyak yang terbakar membuat api sulit dipadamkan. Selain mengerahkan tim pemadam dari Cilegon, Majalengka, dan Subang, pihak Pertamina juga mendatangkan cairan kimia khusus untuk memadamkan api. Meski api masih berkobar, jalur lalu lintas di sekitar Pertamina RU 6 Balongan yang semula ditutup sudah dibuka kembali. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Hingga malam ini proses pemadaman api yang membakar 4 tangki di Pertamina RU 6 Balongan masih berlangsung. Berikut laporan rekan Toy Iskandar dari Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Baik, 2 hari pasca terjadinya ledakan yang sangat dahsyat 4 kilang milik Pertamina RU 6 hingga Selasa malam ini api masih menyala dan asap tebal masih menggunung tinggi di atas langit. Hingga saat ini proses pemadaman tim gabungan dari damkar sendiri terus berupaya memadamkan api yang semakin malam ini api masih menyala. Kami infokan juga hingga saat ini ratusan warga di Desa Balongan sendiri masih mengungsi di posko pengungsian Bumi Patra Indramayu. Menurut data dari pihak Pertamina sendiri, sebanyak 400.000 minyak milik Pertamina ini terbakar sehingga menyulitkan proses pemadaman sendiri, dan diprediksikan pemadaman api ini akan memakan waktu 4 sampai 5 hari ke depan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Sejumlah pengungsi di area Bumi Patra Pertamina Balongan Indramayu, Jawa Barat marah karena jatah makan mereka telah datang. Kemarahan pengungsi itu dilampiaskan ke Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim. Beginilah kemarahan para pengungsi kebakaran Balongan di lapangan futsal Bumi Putra Pertamina saat jatah makan pagi sampai siang mereka tak kunjung datang. Kemarahan emak-emak ini pun dilampiaskan ke Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, saat mengunjungi lokasi pengungsian. Para pengungsi mengancam akan kembali ke gedung pendopo jika pihak Pertamina tidak memperhatikan suplai makanan ke pengungsi. Ini pendopo Pak, jam 9 bisa datang ke Iya, tadi jam berapa dikasih bubur secuil? Bubur aja yang nggak ada yang dapatkan. Bubur ayam. ada yang kebagian, ada yang Enggak. Termasuk saya nggak ada bagian bubur. Wakil
Wakil Bupati Indramayu menjelaskan keterlambatan makanan terjadi akibat dapur umum sempat terendam banjir. Saya minta tolong juga nanti Pak BPBD supaya ini jangan sampai mereka telat makan karena banyak anak kecil dan ada orang yang sudah tua juga. Kalau telat makan itu bahaya, bisa nanti kena mah. Mereka menginginkan untuk mengungsi pendopo. Ya kami tentu menerima kalau memang mau pada ke pendopo, kami terima dan kami siapkan semuanya di sana. Tapi kalau memang harapan saya di sini bisa tertangani dengan baik. Akibat kebakaran yang terjadi di Balongan, BPBD menyebut ada 932 warga mengungsi. Pengungsian dibagi ke dalam 3 lokasi, yakni di Islamic Center, Pendopo Indramayu, dan di Gor Bumi Putra. Dari Indramayu, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Densus 88 kembali menangkap seorang terduga teroris di Tulung Agung, Jawa Timur. Kami kembali usai jeda berikut ini.